Kalau saya idola Indonesia Languan. Iya. Ada Indoma, Indoman, Indonesia Manado. Ya. Mana lebih bagus, idola, Indomin, atau Indoman, atau Indomie? Nah, idola. Karena memang itulah kampung halaman saya. Jadi saya mengidolakan LA. Saya di desa Wolang Lewet, mereka katakan Languan atas LA, ya. Jadi tidak salah pendeta. Terima kasih kepada pastor bersama ibu. Saya kurang hafal nama, jadi terima kasih semua pelayan Tuhan, jemaat yang memberi satu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Saya senior, Bapak Pendeta Junior, umur beda, tetapi kepala beda tipis. Iya kan Mbak, kalau kepala beda-beda tipis. Ya, kita harus bersuka cita, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan supaya Tuhan tersenyum. Dari di doa pembukaan tadi, buatlah Tuhan tersenyum. Hati bersuka cita, sehingga dia tergerak hati untuk memberkati kita. Nah itulah kita. Kita bersyukur kalau kita ada. Ini semuanya bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, kita hebat, tetapi ini kasih karunia Allah semata dalam kehidupan kita. Maka hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Karena dia hadirkan kita di tengah-tengah dunia ini bukan memuliakan sesama manusia, tetapi memuliakan Allah. Di samping itu kita mengasihi sesama kita manusia, supaya mereka pula boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan. Karena kita tidak sekedar menjadi aktivis gereja setia, tetapi kita mau memberi dampak. Kita mau memberi berkat bagi orang lain. Ketika kita diberkati, maka kita juga memberkati orang lain. Nah untuk itulah Tuhan tempatkan kita di dalam dunia ini, supaya kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi bagi orang lain. Haleluya. Kita segera masuk kebenaran firman Tuhan. Saya angkat dari Matius pasalnya yang ke-15, ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Tetapi ayat firman Allah ini, firman Tuhan adalah luar biasa, tapi ketika ada Roh Kudus masuk pasti menjadi luar biasa. Amin. Mengapa? Karena berapa banyak orang Kristen datang dalam kebaktian, datang biasa, pulang biasa, akhirnya biasa-biasa. Mengapa? Karena dia tidak mengalami sesuatu di dalam gereja. Datang hanya nyanyi, nggak ada semangat, ya, nggak ada roh pujian. Akhirnya nggak ada perubahan, dia pulang. Ketemu orang, bagaimana bro? Biasa. Bagaimana bro? Biasa. Jadi biasa-biasa. Tuhan tidak mau orang Kristen itu biasa-biasa. Tetapi orang Kristen yang luar biasa, ada suatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dulu memang begitu biasa, tetapi sekarang luar biasa. Mengapa? Ada sesuatu yang lain yang dari luar masuk di tempat yang biasa ini, sehingga ada luar biasa. Haleluya. Ya, firman Allah di dalam Injil Matius pasal 15 mulai ayat yang ke-21. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud.
karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian. Silakan duduk. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan firman Allah itu akan nanti bertumbuh, berkembang dan berbuah dalam kehidupan kita. Ketika firman Allah bertumbuh, berkembang, berbuah, maka tentu kita tampil beda. Bukan seperti yang lalu lagi, tetapi yang sekarang dan ke depan. Kita akan melihat kenyataan janji Allah menjadi bagian dan mewarnai kehidupan kita. Pasti kita akan nikmati itu. Tidak ada perkara sulit mustahil, tidak ada perkara yang terlalu berat bagi Tuhan. Segala sesuatu Dia bisa lakukan dalam kehidupan kita, asal kita percaya kepada Tuhan. Percaya identik dengan iman. Iman itu yang sungguh-sungguh, bukan sekedar beriman, tetapi tidak ada reaksi daripada iman itu. Berapa banyak orang Kristen beriman, tetapi mengaplikasikan iman itu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di hadapan Tuhan, nol. Saudara-saudara sekalian, kita beriman, tetapi kalau kita tidak pernah kebaktian, kalau tidak pernah ke gereja, itu sama saja dengan bohong. Iman sama saja dengan kita love, cinta. Cinta tanpa kita hadir, tanpa kita jumpa, maka itu bukan cinta. Apa artinya? Cinta cuma di atas kertas. Apa artinya cinta cuma di mulut, tetapi tidak pernah datang dan ketemu. Kalau engkau cinta, saudara, engkau datang dan ketemu. Dulu waktu saya pacar, saya kirim surat kepada calon pacar. Dengan kata-kata indah pasti. Nah dulu kan zaman itu zaman menyurat. Bukan seperti sekarang zaman terang-terangan. Ya. Habis terang-terangan gelap-gelapan. Ya. Itu cinta surat. Begitu pergi, ya belum ada balasan, belum diterima. Kan dulu mahal dia, gengsi. Dia susu kamar, belum langsung oke. Ya. Tapi itulah namanya cinta. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami, cinta ingin ketemu. Masih sore, so mandi, menghadap kaca, putar-putar. Dulu kan, dulu. Sekarang kok enggak. Dulu kan masih ganteng. Bayangkan umur 20-21 tahun. Memang lebih ganteng dari pendeta. Tapi itulah ya, namanya cinta, mau jumpa ini. Jangan, saudara-saudara mau jumpa kok sedang cuci mukanya enggak. Meskipun dulu zaman lampu botol. Ya. Iya, lampu botol, lampu itu minyak tanah. Ya, enggak pakai petromak. Lampu botol, di botol itu isi minyak tanah. Asap. Nah, 1 jam bacirita, jadi hitam tuh hidung. Begitu pulang
wah hitam karena asap dari minyak tanah itu tuh. Tapi tidak mengapa, demi cinta. Nah demikian pula dengan Allah. Kalau kita ada di sini, demi cinta kita terhadap Tuhan. Meskipun toh orang 3 jam di sini, tidak masalah tuh. 2 jam nggak masalah, khotbah bisa 2 jam. Iya. Saudara di tempat pekerjaan 8 jam, overtime lagi sampai 10 jam, nggak rasa capek. Kenapa? Duit. Tapi di sini memberi. Kadang-kadang orang rasa rugi datang ke kebaktian. Mengapa? Karena dia tidak cinta. Ya, dia tidak cinta kepada Tuhan. Padahal Tuhan lebih dulu mencintai kehidupan kita. Dia datang dari istana, turun ke tanah hanya karena mau mencari kita yang ada di bawah untuk mengangkat kita ke permukaan untuk diampuni dan diselamatkan. Sehingga kita ada sebagaimana ada, kita diberkati oleh Tuhan. Berkat daripada Tuhan Yesus Kristus yang datang dan mencari engkau yang sesat atau yang terhilang. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Jangan kita terlalu tegang, sebab orang tegang bisa stres. Saudara sudah stres dari pekerjaan, lalu datang lagi di gereja stres. Ada sukacita, karena stres itu bisa stroke. Stroke, stop. 3S ini, stres, stroke, stop. Ya kalau terlalu banyak berpikir, ya kita terlalu sibuk, akhirnya bisa stres. Berapa banyak orang Amerika stres, termasuk Indo. Ya di mana-mana banyak orang stres. Karena politik, ekonomi dan lain sebagainya yang tidak menentu. Situasi kondisi dunia sekarang yang tidak menentu. Dilanda dengan kekhawatiran. Apa yang nanti terjadi besok dan seterusnya. Stres. Tapi anak Tuhan tidak pernah stres. Amin. Ada sukacita karena Dia Allah. Alkitab katakan dalam Filipi 4 ayat 7. Biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Yang melebihi segala akal. Memelihara hati dan pikiran. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara pikiran dan hati kita sehingga kita tidak stres. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera dari Tuhan, pasti dia jalan berat. Mana bro? Jangan tanya-tanya. Karena orang lagi stres seperti itu. Ya. Tapi kalau ada sukacita, shalom. Puji Tuhan, mau kemana? Gereja, mau ikut? Belum. Yang nambah tanya begitu, belum. Nanti Jo. Ya. Kapan? Nanti singgah begitu. Nanti jemput. Nah, itulah kita. Ya. Kita harus memberikan semangat kepada orang yang kurang semangatnya, yang lemah, letih, lesu itu. Beri semangat ya, supaya mereka bangkit. Haleluya. Nah, puji Tuhan kita lihat iman yang tidak pernah menyerah. Seorang wanita yang tidak pernah menyerah. Apapun yang dialaminya. Ya, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk meminta pertolongan. Dia tahu bahwa Tuhan adalah jawaban dalam kehidupannya. Dalam pembacaan ini kita lihat perempuan Kanani yang tidak pernah menyerah untuk memperjuangkan anaknya yang sangat menderita. Bayangkan seorang ibu yang berjuang. Meskipun tuh harus menghadapi tantangan. Tantangan itu bukan datang dari luar. Tetapi tantangan itu dari dalam. Siapa yang nantang dia? Yesus sendiri. Luar biasa. Kita lihat bahwa ketika dia datang dan mau minta pertolongan, maka tidak ada jawaban. No comment. Tidak ada komentar. Malah Yesus acuh. Seolah-olah dia tidak memperhatikan dan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan Kanani ini.
Dia datang dan berseru, ya Yesus anak Daud, tolonglah aku karena anakku lagi sakit, lagi menderita. Tapi Yesus tidak menjawab. Coba bayangkan ini. Kalau Anda datang kepada pastor, pastor tolong doakan anak saya lagi sakit. Pastor cuma diam. Tidak komentar. Senang enggak? Tidak senang. Betul. Pasti kalau dia enggak tabah, dia enggak sabar, tekun dia pulang kecewa. Bukan cuma ngana tuh pastor, bukan cuma ngana tuh pendeta. Kita pindah di pendeta lain. Itu bisa saja seperti itu kan. Tapi perempuan Kanaan, dia maju terus, pantang mundur. Lihat lagi murid-murid. Murid-murid berkata kepada Yesus, Yesus suruh dia pergi. Karena dia mengikut kita berteriak-teriak. Hanya bikin ribut aja di gereja. Misalnya seperti itu. Suruh dia pergi. Loh, ini murid-murid kok campur urusan Yesus dengan Kanaan, perempuan Kanaan. Kan seringkali terjadi seperti itu. Sebetulnya enggak ada urusan murid-murid dengan perempuan Kanaan. Tetapi mereka suka campur dan seolah-olah memerintah Yesus. Itu seringkali terjadi di gereja. Majelis perintah gembala, pendeta. Nah saudara sekalian, kita lihat kenyataan. Apakah dia pergi? Lalu Yesus juga menjawab,